Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Iqbal, founder dari bandros.co.id. Nah, di video kali ini saya akan share tentang mindset bisnis online. Nah, ya mungkin teman-teman penonton ada yang bisnisnya belum sama sekali online ya. Nah, maka dibutuhkan sebuah mindset ya, mindset baru bagaimana teman-teman menjalani sebuah bisnis berbasis online. Baik itu teman-teman yang memiliki produk atau yang belum punya produk. Jadi misalnya teman-teman dropship misalkan atau reseller gitu kan. Oke, jadi kalau dari sisi perbedaan ya, kalau perbedaan konvensional dan online ya, contoh misalkan kalau tempat, ya, kalau konvensional itu harus strategis gitu kan. Nah kalau bisnis online nggak mesti strategis, yang penting bisa ada jalan untuk ekspedisi untuk pick up gitu, atau gojekable. Nah, kemudian waktu kalau konvensional terbatas, di dunia online ini 24 jam. Oke, modal usaha relatif besar dan kalau bisnis online relatif kecil. Nah ini juga kalau modal, kenapa saya bilang relatif, karena ada bisnis online yang modalnya ya mungkin atau pengeluarannya lebih dari bisnis offline. Contoh misalnya teman-teman, ketika teman-teman bisnisnya udah membesar ya, biaya server itu mungkin lebih mahal dari biaya ruko gitu ya. Kalau kayak seperti di kami di Bandros itu biaya sewa gedung, istilahnya biaya sewa server itu lebih mahal dari biaya sewa gedung gitu kan. Nah, jadi ini relatif ya, besar kecil untuk modal dan untuk biaya. Kemudian cara kerja ya harus di tempat tertentu. Kalau konvensional, kalau bisnis online bisa di mana aja. Kayak misalkan sekarang lagi zaman pandemi ya, kita bisa work from home, ya, bisa kerja di mana aja. Yang penting kalau misalkan CS-nya bisa kerja di mana aja, tapi stok barang tetap harus ada ya, ada tempatnya. Kemudian juga metode promosi, kalau misalkan konvensional ini terbatas dengan geografis. Kalau bisnis online kita bisa memasarkan di mana aja selama itu memiliki akses internet. Oke. Nah, persamaannya ya, jadi ada juga persamaan bisnis online sama konvensional gitu. Kalau tempat usaha ya, kalau bisnis konvensional itu ruko, nah kalau konvensional ruko, kalau bisnis online punya website gitu. Jadi sama-sama harus memiliki tempat usaha, tapi bedanya ini fisik ruko, kalau online ini digital gitu kan. Kemudian waktu kerjanya ya, kalau konvensional kita punya waktu kerja, jam kerja nih. Kalau bisnis online mungkin punya jam kerja juga gitu kan. Tapi rukonya ini ya, website ini kita bisa on 24 jam gitu. Jadi cuma CS-nya aja mungkin yang ada jam kerja. Kemudian modal usaha ya relatif juga ya teman-teman. Jadi relatif ini ya mungkin sebenarnya online itu jauh lebih kecil dibandingkan konvensional dari skalabilitasnya gitu. Kalau misalkan konvensional untuk menjangkau seluruh dunia kita butuh biaya yang besar. Nah kalau online cukup butuh website aja gitu kan. Kemudian etalase tetap ya, kalau bisnis konvensional itu harus ditata ya, manekinnya, raknya kayak gimana, kebersihannya. Nah kalau bisnis online tetap kita harus tata listing produk di website, entah itu di toko online kita, nah, kita tetap ditata ya. Jadi banyak UMKM atau pebisnis yang baru mulai ke online itu gagal adalah mindsetnya bisnis online tuh mudah gitu. Bisnis online tuh gampang banget, tinggal ngupload pasti laku gitu. Nah ternyata nggak juga gitu loh, karena memang ada persamaan. Kalau misalkan konvensional, teman-teman harus buka toko, kemudian raknya bagus, listingnya bagus. Nah bisnis online pun sama gitu loh teman-teman. Bisnis online pun teman-teman harus punya effort untuk melisting sebuah produk ya. Kalau di offline etalasenya manekin, kalau di bisnis online itu adalah foto. Nah, bisnis mungkin di bisnis online itu lebih ribet sedikit ya. Jadi misalkan ada produk baru, kalau biasanya konvensional itu tinggal dipasang di rak. Kalau bisnis online itu kalau ada produk baru itu harus difoto dulu gitu loh. Jadi harus difoto, kemudian butuh model juga, kemudian juga harus fotografer yang bagus ya supaya produknya itu terlihat lebih bagus di online gitu. Kemudian kalau metode promosinya sama-sama mempromosikan, kalau bisnis konvensional itu brosur, kalau bisnis online ya menggunakan internet. Jadi gitu ya. Jadi ini ada persamaan, dan teman-teman enggak istilahnya banyak yang ngomong kayak gini, bisnis online malah lebih susah jualannya, bisnis online itu lebih
ribet jualannya, lebih lakukan bisnis offline ya, ya pastinya gitu kan. Sebenarnya gini, karena bisnis konvensional itu masih menguasai pasar 95% gitu ya. Sedangkan bisnis online cuma 5% sekarang, tapi ini trennya menaik gitu. Dan jangan lupa yang membuat tren adalah di online. Jadi teman-teman online ini adalah yang membuat tren sehingga bisnis konvensional juga jalan. Nah, jadi eh, diubah nih mindsetnya teman-teman. Jadi memang kita bisnis online itu untuk mempersiapkan masa depan. Kita harus berinvestasi karena memang ada beberapa kayak misalkan manajer marketing offline gitu ya. Nih omset saya sekarang dari misalkan 10 toko total 10 miliar gitu. Mana nih tim online nggak ada apa nggak ada penjualannya gitu kan. Penjualannya cuma sebulan cuma misalkan 500 juta atau apa gitu kan. Nah itu saya sering banget ngedengar curhatan teman-teman istilahnya teman-teman offline gitu ya, terutama di perusahaan-perusahaan konvensional gitu. Jadi ngebandinginnya nggak apple to apple gitu loh. Jadi ngebandinginnya ruko ngebandinginnya konvensional dengan 10 ruko dengan bisnis online yang baru dirintis gitu loh. Bayangin aja kalau teman-teman bisnis konvensional 10 cabang itu butuh biaya berapa gitu kan. Sedangkan online biayanya nggak sebanyak yang dikeluarkan di bisnis konvensional gitu loh. Jadi emang bisnis online ini adalah untuk masa depan, makanya ini bisa menjadi aset teman-teman juga gitu ya kalau misalkan sekarang belum terjun ke bisnis online. Oke, nah kalau kalau kita bicara saluran promosi, kalau di offline itu ada brosur, ada baliho, ya spanduk, ya TV ini mungkin juga sebenarnya bisa jadi online tapi kita anggap sebagai offline ya. Kemudian media cetak, pameran, booth dan lain-lain ya. Nah kalau di online ini kita punya website atau blog atau forum gitu kan, atau marketplace ya, mailing list ya, walaupun sekarang udah nggak ada mailing list tapi kita punya email marketing, search engine, kita bisa endorse ke artis, affiliate, dan kita bisa membuat viral sebuah produk di internet dengan mudah gitu ya. Bukan dengan mudah sih, tapi dengan cepat gitu dibandingkan dengan media offline ya. Nah, kalau kita bandingkan biaya iklan di majalah Tempo ini bisa 90 juta sendiri ya untuk full color gitu ya di majalah gitu. Atau kalau misalkan di TV ini Antv aja ya di jam 5 jam apa? Jam 6 sore ini tarifnya 50 juta per 30 detik gitu. Bayangin biayanya luar biasa besarnya dibandingkan biaya online. Kita bisa sisihkan 20.000 per hari. Nah, ini mungkin bisa menjangkau sekitar 1.000 orang gitu loh. Nah, ini relatif jauh lebih murah dibandingkan biaya konvensional ya. Kemudian, nah, apa langkah awal menuju online ya buat teman-teman yang mungkin sekarang belum terjun ke online atau memang mulai mau terjun ke online. Nah, sebenarnya pada dasarnya kita punya 4P ya. Product, promotion, pricing, place. Ini adalah teori marketing ya. Teori marketing dasar lah ya. Jadi kalau kita mau di online ini sebuah produk, kita butuh produk ya. Butuh produk yang bisa di order online ya. Nah, solusinya gimana? Didigitalkan atau dibuat unit satuan online agar bisa diorder. Oke. Nah, promotion ya membidik pasar netizen melalui sosial media, web atau social chat. Nah, kemudian pricing, kita mencari solusi biaya yang terjangkau, ya ini bukan murah tapi terjangkau agar bisa dikomunikasikan secara luas. Kemudian place-nya sebisa mungkin kita kalau tempat ini nggak bisa di ruko tapi bisa dikirim online atau bisa di pick up oleh ekspedisi online. Nah, contoh kalau produk, kalau misalkan teman-teman punya produk seperti ini ya, kalau ini kan kita kirim cair itu kita kendala biasanya di kargo pesawat gitu ya. Kalau misalkan pengiriman dari Jakarta ke misalkan ke Kalimantan melalui kargo pesawat ini biasanya ada kendala. Atau misalkan dari Jakarta ke Singapura gitu kan. Ini biasanya punya kendala tersendiri kalau cair gitu kan. Nah, bagaimana solusinya kalau bisa dikirim online? Nah, mungkin salah satu caranya adalah dibikin supaya bisa dikirim online, yaitu misalkan diserbuk gitu kan, dibuat ekstraknya yang tadinya tahan cuma 1 minggu ya. Ini punya teman saya ini produk gitu ya, biasanya tahan 1 minggu nih,
Tapi kan kalau buat bubuk seperti ini bisa tahan berbulan-bulan gitu kan, dan enaknya bisa dikirim ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia gitu ya. Jadi kita dituntut untuk berinovasi supaya saluran distribusi kita lebih luas ya. Kemudian juga, nah contoh juga produk ya, eh, unit satuan online gitu kan, misalkan yang tadinya jual sayur gitu, jadi nggak cuma jual sayur aja, mungkin bisa jual bibitnya gitu, dan ini laku juga gitu loh, jual bibit. Atau seperti ini ya, dapur akikah nih, yang tadinya kita jualan kambing, emang bisa ya jualan kambing untuk akikah online gitu, karena ternyata kita nggak mesti jual kambing ya, tapi jual dibikin satuan unit online gitu agar bisa diorder. Contoh misalkan paket tasyakur, kalau misalkan untuk betinanya 1 juta, dapat 180 tutup sate dan lain-lain, ini bisa diorder langsung gitu. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman ada yang konsultan misalkan, atau konsultan ekonomi, konsultan pajak dan lain-lain, itu kan gimana cara jualan online-nya gitu kan. Nah, sebenarnya bisa dibuat satu unit online, misalkan dibuat paket 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 pengurusan pajak UMKM sekian 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 dengan spesifikasi sekian sekian sekian. Nah, ini jadi dibuat satuan unit online itu agar mudah di order gitu loh. Yang tadinya nggak bisa di order secara online, kita possible di order. Walaupun dapur akikah ini kita tetap eh, datang ke apa ya namanya, kandang dombanya gitu, tapi kita bisa order di sini loh. Jadi minimal booking atau apapun lah. Jadi kalau mau online nggak mesti harus dikirim gitu loh, teman-teman. Kita bisa bisa memanfaatkan promosinya di online, tapi distribusinya di offline gitu. Kayak gini kan sulit juga nih kita full online gitu, walaupun mungkin secara hukum gitu ya, secara hukum Islam mungkin akikah ini bisa juga online gitu. Tolong sembelih aja atas nama anak saya gitu kan, tolong di videoin. Nah, itu mungkin sah-sah aja gitu, tapi mungkin beberapa masyarakat lebih afdol untuk offline misalkan gitu. Jadi kita bisa memilih promosinya online, tapi kita jualannya offline, kayak bakso gitu ya. Bakso ini kan harus yang hangat gitu, tapi tukang bakso ini bisa promosinya online tapi tetap kita jualannya offline gitu. Atau promosinya online, jualannya online gitu ya. Atau distribusinya online tapi promosinya offline gitu, ke mall-mall promosinya tapi ordernya suruh online. Nah, seperti itu. Nah, promosinya melalui sosial media, kita membidik pasar netizen antara umur misalkan 18 sampai 35 tahun, karena itu adalah pasar-pasar potensial ya. Kemudian price-nya tidak harus asli untuk terlihat keren. Nah, ini juga bukannya saya untuk nggak jualan yang kulit asli gitu ya, tapi intinya kita mencari solusi harga yang terjangkau supaya produk ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas gitu loh. Nah, tentu dengan sesuai target marketnya teman-teman gitu. Kalau misalkan target marketnya teman-teman adalah pejabat, ya nggak mungkin kita jual murah seperti ini, malah tertipu gitu. Jadi intinya adalah harga terjangkau bagi target marketnya. Nah, contoh misalkan kita jualan kaos ke mahasiswa, nggak mungkin kita jualan kaos 400.000 gitu kan. Itu marketnya kecil banget gitu. Tapi kita mencari solusi harga yang terjangkau untuk target market kita. Kemudian place-nya ya nggak mesti di ruko, yang penting ya gojekable, yang penting kita punya gang untuk dilalui oleh ekspedisi untuk pick up, seperti itu. Kemudian juga, nah kenapa harus online atau harus digital ya, karena emang di online ini kita lebih mudah untuk mendapatkan data. Contoh misalkan yang simpel aja, data pengunjung website kita gitu. Kalau misalkan di konvensional, teman-teman, untuk menghitung data kunjungan itu sangat sulit sekali gitu kan. Dibutuhkan emang satu orang khusus misalkan untuk nge-counter gitu ya. Hari ini ada berapa kunjungan, terus ada berapa yang terjual, itu kan sangat sulit ya. Tapi kalau misalkan di online, kita udah tahu siapa pengunjungnya, dari mana pengunjungnya, ada berapa hari ini, terus hari ini juga penjualan ada berapa. Nah, kita bisa langsung tuh tahu hari ini yang kunjungan 100, yang closing adalah misalkan 10 gitu, berarti kan conversion rate-nya 10% gitu kan. Nah, dengan digital dan online kita bisa dengan mudah mendapatkan data seperti ini ya. Nah, kemudian ya tentu ya, kalau anak milenial sering bilang gitu kan, ada harta dan data gitu. Jadi nggak lagi cuma harta tata wanita,
atau harta tata kuota. Karena teman-teman UMKM kita harus mengejar harta dan data gitu kan. Nah, kalau ada data kita nggak akan berdebat seperti ini gitu. Ini 9 atau 6 gitu kan. Nah, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ini tergantung sudut pandangnya. Nah, makanya sudut pandang ini yang bahaya, atau asumsi ini jadi berbahaya ketika kita nggak punya data. Misalkan data kunjungan hari hari ini di offline ini cuma 10. Ini kenapa nih? Oh, 10 nih karena hari ini ada demo, hari ini ada apa gitu. Ternyata bukan itu pengunjungnya sepi ya, mungkin karena emang kita salah memilih tempat, memilih ruko gitu kan. Nah, kalau ada data ya tentu nggak akan ada drama gitu, karena ini datanya kamu mau ngapain lagi bicara, data yang berbicara, bukan feeling, bukan asumsi kita gitu kan. Nah, teman-teman pun bisa istilahnya bisa mencari data. Misalkan, nah teman-teman sekarang nih ketika udah berjualan nih, teman-teman harus punya data nih, teman-teman jualannya di mana aja. Apakah teman-teman punya data pelanggan ya? Kalau di offline itu sangat sulit sekali, ketika ada yang order kita mintain datanya, bisa minta email nggak, bisa minta alamat email nggak, nomor telepon nggak gitu kan. Itu sangat sulit gitu kan, sangat sulit untuk memberikan gitu. Tapi kalau kita online ini secara nggak langsung kita bisa memberikan, eh, secara nggak langsung konsumen itu memberikan secara sukarela alamat email dan nomor handphone pribadi dia gitu kan, karena dia ordernya online. Karena ketika order online ini ya memastikan nomor telepon itu selalu aktif dan bisa dihubungi kapan aja gitu. Karena kita pun bisa dapat gitu kan siapa pelanggannya, yang sering order, siapa, ordernya apa aja, rata-ratanya berapa gitu. Ini bisa dengan mudah didapatkan kalau kita menggunakan media online gitu ya. Kemudian, nah, mayoritas pengusaha pemula berbisnis tanpa data. Nah, kalau sukses bingung duplikasinya gitu kan. Kalau gagal pun kita nggak tahu letak kesalahannya di mana. Nah, itulah pentingnya data. Oke, satu kata kunci bisnis online itu adalah mengetahui target market ya teman-teman. Jadi apapun bisnisnya sebenarnya, apapun bisnisnya, nggak cuma bisnis online, kita harus mengetahui target marketnya, itu pasti ya. Nah, karena kalau misalkan kita cari masalah dan kebutuhannya apa nih, misalkan kita target marketing mahasiswa. Nah, mahasiswa ini masalahnya apa nih? Masalahnya mungkin uang bulanannya sering habis, misalkan, atau kebutuhannya apa nih? Kebutuhannya gaya gitu kan. Nah, maka kita cari produk yang mungkin menyelesaikan masalahnya mereka dan kebutuhan mereka gitu kan. Kemudian ada apa kebiasaannya gitu, bahkan apa aktivitas hari-harinya gitu ya, kita harus tahu. Kemudian cari di mana tempat mereka berkumpul. Nah, ini akan menjadi tempat promosi kita gitu loh. Misalkan anak mahasiswa ini adalah anak milenial yang sering ngumpul di Instagram atau di TikTok. Nah, kita pasar ini di media tersebut gitu loh. Oke, kalau misalkan penjualan online ya, cara menjualnya adalah dengan copywriting, menjual melalui teks atau kata-kata. Nah, gimana contohnya? Misalkan ini, kalau kita biasanya menjual offline itu dengan, boleh kak, silakan kak, ini kerudungnya adem banget, gini 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 gini. Nah, kalau misalkan di online kita menjualnya nggak bisa dengan intonasi, kita nggak bisa menjualkan dengan menampilkan mimik muka kita gitu kan. Jadi agak sulit untuk menginfluence orang untuk order gitu. Nah, bedanya di online kita harus belajar copywriting gitu kan, misalkan, atau minimal menulis deskripsi yang jelas gitu. Kayak misalkan kayak gini, kerudung jangan 100% hijab instan tanpa penitik dan jarum pentul, testimoninya banyak sekali, cek Instagram kami, dan kayak gini. Karena ini adalah deskripsi produk, cara menjualnya adalah dengan kata-kata seperti ini gitu kan. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, teman-teman bikin deskripsi harus benar-benar jelas ukurannya dan lain-lain gitu kan. Jangan sampai kayak gini, maaf kak, kakiku segitu, ukurannya berapa ya kak, nah, gitu kan. Jadi teman-teman misalkan jual baju, ada size chartnya segala macam gitu ya, supaya pelanggan itu dengan mudah bisa membayangkan ukuran dari produk yang kita beli gitu. Kalau misalkan teman-teman jual produk mainan yang kecil gitu, teman-teman di fotonya tuh mungkin ada pembanding, misalkan mainan di sininya tuh ada spidol gitu loh. Jadi orang tuh bisa membayangkan kalau itu tuh mainannya kurang lebih sebesar spidol gitu kan. Nah, ini jadi penting karena nanti daripada rating di toko kita jadi jelek karena masalah foto gitu ya. Oke, contoh misalkan ini juga, ini
Waktu itu saya pernah jual hijab dengan harga 235.000, ini laku keras banget gitu. Karena mungkin dengan copywriting yang membuat orang ingin beli gitu, kayak misalkan kayak gini. Desain terbatas hanya untuk wanita yang ingin terlihat beda dan percaya diri gitu ya. High quality material voal lembut, kencang, dan akan terlihat bagus jika dipakai oleh kamu. Nah, ini ada unsur-unsur personal ya gitu ya. Hijab Dina ini khas desain pattern yang unik dan berwarna, sehingga setiap sisinya berbeda. Jadi saat kamu beli satu hijab seperti memiliki 3 sampai 4 hijab. Jadi ini jadi nilai tambah gitu ya. Mungkin kenapa bisa beli 235 selain harga mereknya mungkin terkenal, tapi mungkin fungsinya daripada saya beli 4 hijab, mendingan saya beli satu hijab tapi bisa berbagai macam angle kayak gitu ya. Nah, kalau tempat memasarkan di dunia maya ya, kita kalau media sosialnya kita punya Facebook, Instagram, YouTube, Line, BBM. Kalau BBM udah nggak ada ya mungkin ya, WhatsApp gitu ya. Tapi kalau di marketplace bisa juga ini kayak pasar lah. Kalau di offline ini kan, kalau di offline kan mungkin kita bisa lihat di mall gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di dunia maya ini ada Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Nah, atau kita bisa membangun brand.com, yaitu kayak punya rukonya sendiri gitu loh teman-teman. Nah, yang terakhir ya, ini adalah data Tokopedia selama 7 tahun ya. Ada 16 juta produk terkirim setiap bulan ya, bayangin teman-teman, ada 13 miliar halaman dilihat per bulan loh, pengunjungnya loh 13 miliar per bulan. Bayangin kalau misalkan kita punya ruko dilalui oleh 13 miliar ini ya, hampir impossible gitu ya. Kemudian jumlah pedagangnya 1 juta lebih ya. Bukalapak juga hampir-hampir sama ya, bayangin teman-teman. Shopee ya 300.000 order per hari ya. Kemudian juga 80 transaksi di luar Jawa, diakses lebih dari 501 kota kabupaten. Nah, ini fakta-fakta dunia online. Nah, pertanyaannya ya, teman-teman mau jadi penonton atau menjadi pemain? Itu aja teman-teman sebenarnya pertanyaannya. Mulai sekarang bisnis online atau ya enggak. Kita nggak bisa ngejar nanti, atau ya mumpung mungkin pesaingnya masih sedikit ya sekarang ini, karena masih 90% lebih transaksi penjualan Anda di offline. Nah, mungkin ini jadi momentum teman-teman untuk membangun aset dan mencari cuan gitu di online. Oke teman-teman, sekian materi saya tentang mindset bisnis online, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman DM saya di Instagram atau di Facebook atau di email ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.